Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang aturan Markovnikov. Kompetensi dasar pada pelajaran hari ini adalah untuk kompetensi yang pertama adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kemudian, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Indikator pencapaian kompetensi pada pokok bahasan ini adalah yang pertama, menjelaskan aturan Markovnikov secara teori. Yang kedua, menjelaskan aturan Markovnikov secara perhitungan dengan aplikasi Gaussian. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil reaksi secara teori dan perhitungan dengan Gaussian. Untuk mengawali pelajaran hari ini, silakan perhatikan reaksi berikut. Ini adalah reaksi antara propena dengan HBr. Ketika propena direaksikan dengan HBr, maka akan terbentuk dua kemungkinan produk. Yang pertama adalah 1 bromopropana dan yang kedua adalah 2 bromopropana. Sebagai main produknya atau produk yang lebih melimpah adalah 2 bromopropana. Pertanyaannya, kenapa main produknya 2 bromopropana? Kenapa tidak 1 bromopropana? Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini hingga akhir. Ketika ada suatu alkena yang tidak simetris, alkena tidak simetris itu artinya adalah atom C sebelah kiri dan atom C sebelah kanan yang berikatan rangkap itu mengikat H dengan jumlah yang berbeda. Ketika alkena seperti ini diadisi dengan suatu HX, maka reaksi ini akan menghasilkan dua kemungkinan produk. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan regioselective reaction. Biasanya ini akan memenuhi aturan Markovnikov. Apa sih aturan Markovnikov itu? Bu Leti akan menjelaskan tentang aturan Markovnikov secara teori. Nanti akan melibatkan stabilitas karbokation. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan energi akan menggunakan aplikasi Gaussian. Kembali lagi kepada contoh yang tadi yang di awal. Ketika propena direaksikan dengan HBr, propena ini memiliki dua buah C yang berikatan rangkap. Kita sebut saja C1 dan C2. Ketika propena ini bereaksi dengan HBr, kemungkinan yang pertama, H ini nanti akan masuk pada C yang kedua. Ketika H ini masuk pada C yang kedua, maka terbentuklah karbokation primer. Kemudian, ketika atom H masuk pada C yang pertama, maka akan terbentuklah karbokation sekunder, di mana karbokation sekunder ini lebih stabil dibanding dengan karbokation primer. Untuk mekanisme totalnya seperti ini. Jadi ketika propena direaksikan dengan HBr, ketika H masuk pada C nomor 2, maka akan terbentuk karbokation primer. Maka Br nanti akan masuk ke dalam C yang nomor 1, maka terbentuklah 1 bromopropana. Sedangkan ketika hidrogen itu akan masuk pada C yang nomor 1 atau C1, maka terbentuklah
karbokation sekunder, di mana karbokation sekunder ini lebih stabil dibandingkan karbokation yang primer. Maka Br akan masuk ke C nomor 2. Terbentuklah 2 bromopropana. Inilah alasannya mengapa 2 bromopropana itu merupakan main produknya. Karena 2 bromopropana ini terbentuk dari karbokation sekunder yang lebih stabil dibanding karbokation primer. Yang kedua, dengan aplikasi Gaussian. Apa saja sih yang dihitung dengan aplikasi Gaussian ini? Yang pertama adalah energi awal. Setelah energi awal dihitung, kita akan menghitung baik dari C1 maupun C2-nya itu masing-masing untuk energi transisi yang pertama, energi transisi yang kedua, dan produk. Begitu juga untuk C yang kedua, energi transisi pertama, energi transisi kedua, dan produk. Setelah dari masing-masing energi ini kita hitung, maka nanti kita akan membandingkan. Kalau hidrogen masuk ke C nomor 1 dibanding dengan hidrogen masuk ke C nomor 2. Ini adalah awal. Ada propena dan HBr. Sekarang mari kita hitung berapa energi antara propena dan HBr ini ketika akan bereaksi. Ini adalah keadaan awal antara propena dan HBr. Mari kita hitung berapa energi awalnya. Kita akan menggunakan optimasi dan frekuensi. Kemudian untuk metodenya menggunakan mekanik. Jangan lupa harus kita simpan dulu. Kita simpan dengan nama awal. Kita tunggu perhitungannya. Mari kita lihat untuk hasilnya. Kita akan membuka. Kita cari dulu wordnya. Ini adalah hasil perhitungannya. Langsung dicari saja. Nah, ini adalah energinya. Ternyata energi awalnya adalah 223.002,9 Joule per mol. Berikutnya adalah energi transisi 1. Energi transisi 1 ini ketika hidrogen ini masuk ke C nomor 1. Kemudian antara ikatan rangkap antara C nomor 1 dan nomor 2 ini mulai terputus. Begitu juga dengan ikatan pada H dengan Br ini juga mulai terputus. Mari kita hitung berapa energinya untuk keadaan transisi 1 ini. Kita bentuk dulu transisinya. Jadi transisi ini adalah kondisi ketika H mulai masuk ke dalam C. Untuk ikatan antara C dengan C itu mulai putus. Kemudian C dengan H mulai membentuk ikatan. Dan H dengan Br itu mulai putus. Nah, seperti ini. Mari kita hitung. Job type-nya masih sama, metodenya mechanics. Save, jangan lupa. Kita simpan dulu. Kita beri nama transisi 1. Kita tunggu perhitungannya.
Nah, setiap kali kita menghitung, kita akan dapat 2 file. Kita lihat energinya. Nah, ini dia energinya. Ternyata energinya adalah 267.140,9 Joule per mol. Lebih tinggi dibandingkan dari energi yang awal tadi. Berikutnya adalah energi transisi yang kedua. Energi transisi yang kedua ini adalah ketika ion Br itu masuk ke karbokationnya. Mari kita hitung berapa energinya. Berikutnya untuk transisi yang kedua. Transisi kedua itu ketika Br mulai membentuk ikatan dengan C. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita mau hitung. Masih sama job type-nya. Optimasi dan frekuensi, metodenya mekanik. Jangan lupa kita save dulu. Kita beri nama transisi yang kedua. Tunggu perhitungannya. Ada 2 file juga. Mari kita lihat energinya. Ini adalah energinya. Ternyata energinya adalah 257.913 Joule per mol. Lebih rendah dibandingkan dengan energi transisi yang pertama tadi. Berikutnya ini adalah produk. Produk itu ketika Br telah berikatan dengan C yang kedua. Mari kita lihat berapa energinya. Kemudian untuk produknya, produk itu ketika Br berikatan dengan C. Jadi ikatannya sudah tidak putus-putus lagi. Itu adalah bentuk produknya. Br menempel di C nomor 2. Kita hitung. Gaussian calculate setup. Job type-nya masih sama. Metode masih mekanik. Kita beri nama produk. Ini perhitungannya. Untuk mekanik ini cenderung lebih cepat. Nah, ini ada 2 juga nih. Ada 2 file CHK dan file log. Berapakah energinya? Ternyata energinya adalah 257.898,1 Joule per mol. Lebih turun dibandingkan dengan transisi yang kedua.
Ini ringkasannya. Energi awalnya 223.000, kemudian transisi satunya naik 267.140,9 Joule per mol. Kemudian di energi transisi 2 mulai menurun 257.913 Joule per mol, dan produknya 257.898,1 Joule per mol. Ini grafiknya. Kita lihat semakin naik pada transisi yang pertama, kemudian menurun transisi kedua, dan terakhir di produk. Berikutnya adalah ketika hidrogen itu nanti akan masuk pada C yang kedua. Untuk energi awalnya sama, 223.002,9 Joule per mol. Ini untuk transisi yang pertama, jadi hidrogen masuk ke C yang kedua. Kemudian ikatan rangkapnya ini akan mulai putus, begitu pula dengan ikatan antara hidrogen dengan brom, ini juga mulai putus. Mari kita lihat energinya. Pembentukan transisi ketika C mulai berikatan dengan H, dan C1 dan C2 itu ikatan rangkapnya mulai putus. Perhitungan masih sama, kita gunakan metodenya mekanik. Jangan lupa disimpan. Kita beri nama transisi 1. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah dapat. Berapakah energinya? Ternyata untuk energi transisi 1 adalah 267.640. Kalau kita bandingkan dengan energi transisi yang pertama tadi, energi transisi ini jauh lebih tinggi. Berikutnya energi transisi yang kedua, yaitu ketika Br ini mulai berikatan dengan C. Mari kita hitung energinya. Kondisi transisi mana Br mulai berikatan dengan atom C. Kita bentuk ikatannya antara Br dengan C. Ini bentuknya. Kemudian untuk job type-nya, optimasi frekuensi, metodenya mekanik, masih sama. Kita beri nama transisi yang kedua.
Energinya adalah 260.181,7 Joule per mol. Kalau kita bandingkan dengan transisi yang kedua C1, ini juga cenderung lebih besar. Berikutnya produk. Produk itu ketika Br ini sudah berikatan dengan C. Kita lihat berapa energinya. Kemudian untuk produknya, produk itu ketika C dengan Br berikatan, maka kita ganti, tadinya garis putus-putus, sekarang menjadi ikatan tunggal. Untuk job type dan metodenya masih sama, optimasi frekuensi, namanya produk. Save. Nah, sudah jadi. Ini dia hasilnya, energi produk. Energinya adalah 260.178,1 Joule per mol. Jika dibandingkan dengan produk yang C1 tadi, ini juga lebih tinggi. Untuk energi awalnya 223.000, kemudian transisi yang pertama 267.640, transisi yang kedua mulai menurun 260.181,7, kemudian produknya 260.178,1 Joule per mol. Ini adalah grafiknya, sama di awal, kemudian mulai naik hingga transisi yang pertama, mulai menurun di transisi kedua dan di produk. Mari kita bandingkan kedua grafik yang telah kita peroleh tadi untuk mencari delta H-nya, di mana rumus delta H adalah energi transisi dikurangi energi awal. Untuk grafik yang pertama, ini harga energi transisinya, yang ini adalah energi awalnya, sehingga delta H sama dengan 267.140,9 dikurangi 223.002,9. Harga delta H-nya adalah Harga delta H-nya adalah 44.138 Joule per mol. Kemudian untuk grafik yang kedua, ini energi transisinya dan ini energi awalnya. Jadi 267.640 dikurangi 223.002,9. Hasilnya adalah 44.637,1 Joule per mol. Kalau kita bandingkan, delta HC1 ternyata lebih kecil dari delta HC2. Mari kita lihat produknya. Ini produk C1.
257.898,1 Joule per mol. Ini produk dari C2, 260.178,1, sehingga energi produk pada C1 lebih kecil dibanding dengan E-produk pada C2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mekanisme C1 itu lebih stabil dibandingkan dengan C2 karena memiliki delta H yang lebih kecil daripada delta H C2, dan E-produk dari C1 ini lebih kecil daripada E-produk yang C2. Nah, sekarang kita akan membandingkan. Kita sudah menganalisis dari teorinya dan dari perhitungan. Mari kita membandingkan. Kalau berdasarkan teori tadi, itu ketika masuk di C yang pertama, itu akan membentuk karbokation sekunder, sehingga lebih stabil. Kalau berdasarkan perhitungan, sama, ternyata dengan C1 ini yang warnanya biru, dia akan lebih stabil jika dibandingkan dengan C yang kedua. Apa yang bisa disimpulkan? Dari hasil perbandingan antara penjelasan teori dan perhitungan menggunakan aplikasi Gaussian, iya betul, jika suatu alkena tidak simetris diadisi dengan HX, maka H akan berikatan dengan C yang memiliki H lebih banyak. Pada propena ini, C1 mengikat 2 atom H, sedangkan C2 mengikat 1 atom H. Sehingga H dari HBr ini akan berikatan dengan C pada C1 karena memiliki H yang lebih banyak. Kemudian Br akan berikatan dengan C yang nomor 2, sehingga terbentuklah 2 bromopropana. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah dalam reaksi adisi elektrofilik HX terhadap alkena yang tidak simetris, maka H+ dari HX akan teradisi ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak mengikat hidrogen. Pernyataan ini sering kita sebut dengan aturan Markovnikov. Nah, inilah aturan Markovnikov. Apakah sudah paham bagaimana menentukan suatu produk yang berlimpah berdasarkan analisa dari teori dan perhitungan menggunakan aplikasi Gaussian? Berikut ini ada 3 soal. Tentukan produk mana yang berlimpah jika dianalisis menggunakan teori dan perhitungan dengan aplikasi Gaussian. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi baru. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.